Ada seorang pemuda namanya Nikola. Dia imigran miskin, datang ke Amerika cuma bawa baju, sedikit uang receh, dan surat rekomendasi di saku jasnya. Dia jenius, otaknya penuh ide yang bisa mengubah dunia. Nikola ini bekerja untuk seorang pengusaha terkenal, sebut saja namanya Thomas. Thomas ini bos idaman semua orang, karismatik, terkenal, kaya raya. Nikola sangat mengagumi Thomas. Dia rela kerja siang malam, lembur tanpa dibayar, demi bikin Thomas terkesan. Suatu hari, Thomas punya masalah besar di kantornya. Proyek besarnya gagal. Dia panik. Dia bilang ke Nikola, "Nick, kalau kamu bisa benerin kekacauan ini, saya kasih kamu bonus $50.000. Nikola yang polos percaya. Dia kerja bagai kuda. Dia benerin semua masalah Thomas sampai beres. Nah, pas dia nagih janjinya, "Kamu ini terlalu serius. Kamu gak ngerti humor orang Amerika." Duitnya gak cair. Idenya diambil, Nikola ditendang keluar. Pemuda itu adalah Nikola Tesla, dan bos toksik itu adalah Thomas Alva Edison. Kenapa gue ceritain ini? Karena cerita Tesla dan Edison ini bukan cuma sejarah. Ini adalah pola yang mungkin lagi terjadi sama lo sekarang, di kantor lo, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun lo kerja. Kita sering diajarin, jujur aja, kerja keras aja, nanti karir bakal naik sendiri. Itu bohong. Kasus Tesla membuktikan jenius dan kerja keras aja nggak cukup kalau lo nggak tahu cara ngadepin orang narsis. Di video ini gue bakal bedah psikologi di balik rekan kerja yang narsis, dan gimana caranya supaya lo nggak berakhir tragis kayak Tesla. Simak sampai habis karena ini skill survival yang nggak diajarin HRD. Sebelum kita masuk ke cara melawan, lo harus tahu dulu musuh lo siapa. Orang narsis di kantor itu beda sama orang yang sekedar percaya diri. Ada 3 tanda. Yang pertama, the credit stealer atau pencuri kredit. Lihat gimana Edison ambil paten atas ide-ide karyawannya. Di kantor kita, ini tipe orang yang pas brainstorming diem aja, tapi pas presentasi ke big boss, dia ngaku ide lo sebagai ide dia. Yang kedua ada gaslighting, pemutar balik fakta. Jadi ingat kalimat ini, you don't understand American humor, atau kamu gak ngerti candaan Amerika. Itu gaslighting. Saat lo konfrontasi kesalahan mereka malah bikin lo merasa bersalah. Ah, baperan banget sih, atau maksud gue gak gitu, lo aja yang gak nangkep. Yang ketiga, kurang empati. Mereka nggak peduli lo sakit, lo lembur sampai tipes, atau lo punya keluarga. Bagi mereka lo cuma alat buat naikin karir mereka. Terus gimana cara ngadepinnya? Kalau lo punya rekan kerja narsis, pakai strategi ini. Strategi pertama, Grey Rock Method. Jadilah batu karang. Orang narsis itu butuh makanan. Makanan mereka adalah reaksi emosi lo. Kalau dia nyindir, lo marah, itu sama aja dia kenyang. Kalau dia pamer, terus lo kagum, dia kenyang. Jadilah membosankan. Kalau dia mulai drama di kantor, respon lo cuma, "Oh gitu, oke, siap." Datar, tanpa emosi. Lama-lama dia bakal bosan gangguin lo dan cari korban lain yang lebih emosional. Strategi 2, the paper trail, yaitu adalah jejak digital. Edison bisa nipu Tesla soal $50.000 karena janjinya cuma lisan. Di budaya kantor Indonesia yang sering gak enakan, kita sering lupa ini. Jadi mulai sekarang dokumentasikan semuanya, entah screenshot, entah mungkin habis meeting, kirim email recap. Nah, si narsis nih paling takut sama bukti tertulis.
itu racun buat mereka. Strategi ketiga, biarkan dia ngomong atau public exposure. Orang narsis biasanya cuma jago ngomong tapi isinya kosong. Pas dia lagi nyoba nyudutin lo di meeting, jangan debat kusir, tanya balik dengan sopan dan detail. Mas, idenya bagus, tapi teknis eksekusi langkah ketiganya gimana ya? Bisa tolong jelasin? Biasanya mereka bakal gagap. Biarkan orang lain di ruangan itu yang menilai kebodohan dia. Lo tetap tenang, biar dia yang kelihatan panik. Dunia kerja itu keras. Kadang menjadi orang baik aja itu bahaya. Makanya lo harus jadi orang baik yang cerdas. Nikola Tesla adalah penemu hebat dan terhebat bahkan. Tapi Thomas Edison adalah pemain catur yang lebih baik. Di kantor, jadilah seperti Tesla dalam bekerja, tulus dan inovatif. Tapi pakailah strategi pertahanan diri supaya karya lo nggak dicuri dan mental lo nggak dihancurin. Jangan sampai lo jadi korban berikutnya.